Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang pembahasan soal KSN, Kompetisi Sains Nasional IPA SMP, tentang usaha bagian yang kedua. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Oke adik-adik, langsung saja kita bahas pembahasan soal KSN, Kompetisi Sains Nasional IPA SMP, tentang usaha bagian yang kedua. Oke adik-adik, pada bagian yang pertama kita sudah bahas usaha ya, lengkap dengan materinya ya. Ada beberapa rumus yang harus digunakan untuk materi usaha ini, tergantung kondisi soal-soalnya ya adik-adik. Kita sudah bahas beberapa soal. Namun ada beberapa bentuk soal yang belum sempat kita bahas pada video yang pertama dan akan kita bahas pada video kali ini, yaitu yang bagian yang kedua. Oke adik-adik, untuk adik-adik yang belum melihat video usaha yang bagian pertama, sebaiknya adik-adik melihat agar lebih menguasai dalam materi usaha untuk soal KSN ini, karena materi usaha ini hampir setiap tahun keluar ya adik-adik, tergantung bentuk-bentuknya saja. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu soal yang tingkat kabupaten, satu lagi soal tingkat nasional. Bagi adik-adik yang belum lihat pembahasan KSN tentang usaha bagian yang pertama, adik-adik bisa lihat di video di pojok kanan atas ini ya. Adik-adik bisa mendapatkan videonya dengan cara mengkliknya. Oke adik-adik, langsung saja kita bahas video kali ini. Soal yang pertama yaitu soal OSN Kabupaten Kota tahun 2019. Oke adik-adik, soalnya seperti ini ya. Sebuah balok kecil bermasa 100 gram berada di dasar sebuah mangkuk besar berbentuk setengah bola. Adik-adik harus bayangkan soal ini ya. Ada mangkuk besar, kemudian di bawahnya ada balok kecil ya. Balok digeser hingga ke titik A, di mana di soal ini tak dikasih gambar ya adik-adik, nanti kita yang menggambarnya ya. Pada ketinggian 15 cm dari dasar mangkuk, lalu dilepas. Balok bergerak turun melewati dasar mangkuk, kemudian naik sampai titik B pada ketinggian D kecil. Apabila percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat serta usaha gaya gesek mangkuk dan balok dalam gerakan balok dari A ke B adalah 0,05 Joule, maka pertanyaannya berapakah nilai D dalam sentimeter. Jadi kalau kita baca sekilas soal ini rumit ya sebenarnya. Kalau adik-adik berpegang pada konsep, di sini kan ada usaha ya, ada materi usaha, maka adik-adik pegang konsep usaha. Ada berapa rumus-rumus yang digunakan dalam usaha. Tapi sebelumnya adik-adik gambar dulu ya, cerita ini adik-adik gambarkan ya. Sebuah balok kecil bermasa 100 gram berada di dasar mangkuk. Adik-adik gambarkan, misalkan ini mangkuknya ya. Oke, misalkan ya seperti ini. Balok kecil berada di dasar mangkuk ini di sini. Oke. Mangkuknya setengah bola. Ini kita anggap saja adik-adik ya, mangkuk ini setengah bola ya. Oke. Kemudian balok digeser hingga ke titik A. Terserah adik-adik nak geser ke kiri atau kanan. Kita misalkan saja di sini. Ya, ini baloknya digeser. Anggap saja ini titik A adik-adik. Oke. Pada ketinggian 15 cm dari dasar mangkuk. Jadi titik A tadi ini 15 cm dari dasar mangkuk. Ya, kemudian dilepas. Ini lepas adik-adik, dilepas makanya di sini kecepatannya 0. Dilepas, balok bergerak turun ya dan melewati dasar mangkuk, kemudian naik sampai ke titik B. Kita anggap di sini dia naik ke titik B. Oke. Berada pada ketinggian D ya. Kita misalkan ini ketinggiannya D. Oke, adik-adik. Apabila percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat serta usaha yang dilakukan gaya gesek, maka usahanya adalah 0,05 Joule. Maka pertanyaan berapakah nilai D ini?
Oke adik-adik, dari materi usaha yang pernah kita sajikan, adik-adik tentu dapat membayangkan bahwa ini usaha yang menggunakan rumus yang mana. Ini tentunya usaha yang menggunakan rumus perubahan energi potensial. Kenapa? Karena ada dua ketinggian. Ini ada ketinggian 1, ini ada ketinggian 2. Ya adik-adik, jadi usaha yang merupakan delta EP atau perubahan energi potensial, di mana energi potensial 1 dikurang energi potensial 2. W sama dengan energi potensial 1 kan MGH ya, sorry adik-adik. M kali G kali H 1 dikurang M kali G kali H2. Oke, W-nya kan sudah ada adik-adik 0,05 Joule. Masanya, oke adik-adik lihat. Masanya di sini kan 100 gram. Ini kita rubah ke dalam kilogram ya. Jadi massa dari balok ini 100 gram kita rubah ke dalam kilogram bagi 1000 jadi 0,1 kilogram. Kita masukkan di sini 0,1 kali gravitasi 10. Ketinggian 1 15 cm. Ini H1 15 cm. Ini ada rubah ke dalam meter ya, dengan bagi 100 ya. Senti ke meter kan bagi 100. Jadi 0,15. Jadi di sini 0,15 kurang masanya 0,1, gravitasi 10. Ketinggian keduanya ini D. Adik-adik. Jadi kita dapat simpulkan bahwa soal ini setelah kita gambar jelas bahwa usaha merupakan perubahan energi potensial karena ada tinggi 1 dan tinggi 2 ya. Oke, kita masukkan adik-adik 0,05 sama dengan ini kita kalikan. Ya, cara mudah ngalikannya 15 kali 10 kali 1 ya. 15 kali 10 kali 1 ya, 150 adik-adik. Geser komanya 1 2 3 1 2 3. 150 kita geser 1 2 3 jadi 0,15 kurang 0,1 kali 10 1 kali D ya D. Kemudian negatif D pindah ke sini jadi positif D. Ini 0,15 tetap. Ini 0,05 pindah ke sini jadi kurang 0,05 sehingga D sama dengan kita kurangkan adik-adik 0,15 dikurang 0,05. Oke, kita kurangkan nih habis 0 1 kurang 01 ini 0 jadi 0,1 meter. Kenapa meter? Karena ini satuannya sudah internasional meter kilogram. Jadi satuan akhirnya meter. Jadi tinggi D ini 0,1 meter. Jadi opsinya kan minta senti ya Dedek. Sentimeter, maka kita rubah ke senti dengan mengalihkan 100 ya, 0,1 kali 100 yaitu 10 cm. Jadi tinggi D ini 10 cm. Oke adik-adik, kita lanjut ke soal yang kedua. Ini adalah soal usaha yang merupakan soal OSN tingkat nasional tahun 2018. Ini soal uraian ya adik-adik. Karena di tingkat nasional ada soal yang isian berbentuk uraian. Jadi adik-adik tidak diberi opsi soal ya. Oke, soalnya sebuah kotak bermasa 2 kg mula-mula diam pada bidang miring dengan kemiringan 30 derajat terhadap bidang horizontal. Oke, kalau kita gambarkan adik-adik ya, ini ada bidang miringnya ya. Oke, ini bidang miring. Ya, kita misalkan ini ya 30 derajat ya. Ini ada kotak. Mula-mula dia diam, berarti kecepatannya 0. Oke. Dengan catatan sinus dari 30 0,5, cosnya 0,86 ya. Seorang anak mendorong kotak tersebut sejajar bidang miring. Oke, ada anak mendorong seperti ini ya, F. Oke. Sehingga kotak bergerak naik setelah menempuh jarak 4 meter. Oke, setelah menempuh jarak 4 meter, berarti anggap kotaknya di sini, ini 4 meter. Kecepatan kotak menjadi 2 meter per sekon. Di sini kecepatannya jadi 2 meter per sekon. Oke, dengan menggunakan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, pertanyaan soal adalah yang pertama percepatan kotak.
Untuk mencari percepatan kotak, kita menggunakan rumus GLBB adik-adik, gerak lurus berubah beraturan. Oke adik-adik, kita buatkan rumusnya di sini adik-adik. GLBB itu rumusnya kan ada 3 ya, yaitu VT sama dengan V0 tambah AT, di mana VT ini kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, A percepatan, T waktu, atau VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali A kali S, atau S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Oke, kalau kita lihat di sini ada kecepatan awal kita misalkan V0, kecepatan akhir VT, kemudian ada jarak yaitu 4 meter, ini adalah S ya. Maka rumus yang sesuai untuk mencari percepatan adalah ini. Ya. Kenapa? Karena di sini VT-nya ada, V0-nya ada, S-nya juga ada. Kita tinggal cari A-nya yang diminta ya, percepatan. Oke, kita masukkan adik-adik. VT-nya kecepatan akhir 2, kecepatan awal 0, A-nya tetap yang mau dicari ya, percepatan, S jarak tempuh 4 meter. Sehingga ini 2 kuadrat 4, 0 kuadrat 0, 2 kali A kali 4, 8A. Sehingga A 4 bagi 8 yaitu setengah ya, atau 0,5 meter per sekon kuadrat. Inilah jawaban yang A. Percepatannya 0,5 meter per sekon kuadrat. Kemudian pertanyaan kedua adalah gaya dorong. Oke, berapa gaya dorong F ini ya adik-adik? Oke, adik-adik harus tahu kalau ini kan balok ini punya berat, maka ada gaya berat menuju ke pusat gaya berat, W sama dengan M kali G, massa kali gravitasi. Gaya berat ini kalau di bidang miring harus kita uraikan ya adik-adik, yang satu ke sini, yang satu ke sini. Ya, yang ke sinilah nanti yang kita perlukan ya, yaitu di sini M kali G kali sin 30 derajat. Di sini M kali G kali cos 30 derajat. Yang kita pakai kan sin. Kenapa kita pakai sin? Karena yang searah dengan bidang ini. Ya, jadi kalau kita gambarkan di baloknya, ini ada MG kali sin 30 derajat. Di sini ada gaya dorong F. Ya, gaya dorong ini pas di balok ya. Oke, jadi gaya yang menyebabkan terjadinya percepatan F ini dengan gaya berat yang searah dengan bidang miring ini. Oke, pertanyaan yang kedua kan berapa gaya dorong anak? Ya, kita gunakan hukum 2 Newton adik-adik ya. Adik-adik kan sudah tahu hukum 2 Newton itu. Kan rumusnya adalah sigma F sama dengan M kali A. Jumlah gaya massa kali percepatan. Mana massa jumlah gayanya? Jumlah gayanya F dengan mg sin. F dikurang mg sin 30 derajat sama dengan M kali A. Oke adik-adik, ini kita anggap bidangnya licin ya adik-adik, karena di soal dari atas tadi ini tidak ada keterangan bahwa bidangnya kasar. Kalau bidangnya kasar berbeda lagi adik-adik, ada gaya gesek ya. Oke, kita masukkan ya, F mau kita cari gaya dorong, massanya yaitu 2 kg ya adik-adik bisa lihat di soal ini ya, massanya 2 kg. Kita buat di sini massa 2 kg. Kita masukkan ya adik-adik, massanya 2 kg. Kali gravitasi 10 kali sin 30. Tengok di sini adik-adik, sin 30 0,5. Kita buat setengah saja adik-adik. Kan setengah sama dengan 0,5. Massanya 2 kg tadi ya. Percepatan ini yang kita cari di bagian A. Ini kan bagian B nih. Ya, yaitu 0,5 sama dengan setengah. 0,5 kan sama dengan setengah. Oke, ini dicoret aja adik-adik, tinggal 1. Ini dicoret tinggal 10. Sehingga F kurang 10 sama dengan 1. Terus F sama dengan 1 tambah 10. Jadi gaya dorongnya 11 Newton. Oke, ini jawaban yang B, 11 Newton. Oke adik-adik, pertanyaan yang ketiga, besarnya usaha. Usaha yang C itu di sini adik bisa gunakan W usaha adalah
jumlah gaya dikali perpindahan. Ya, boleh juga pakai delta EK. Ini ada dua kemungkinan yang kita bisa gunakan. Kalau kita gunakan W sama dengan F kali S, maka W sama dengan, ya kalau gunakan ini, jumlah gayanya adalah F dikurang mg sin 30. F dikurang mg sin 30 derajat kali S. Kenapa? Karena jumlah gaya yang menyebabkan balok ini bergerak, yang terjadinya usaha pada balok, yaitu ini gaya dorongnya dengan gaya berat yang menuju ke bawah. Gaya berat balok ini mg sin 30 derajat. Sehingga W sama dengan F-nya tadi kan 11 ya adik-adik, dikurang masanya 2 kali 10 sin 30 setengah kali perpindahannya 4 meter ya. Oke, kita coret 2 ini. Oke. 11 kurang 10 ini kita kurung ya adik-adik, baru dikali S. 11 kurang 10 1 kali 4, sehingga hasilnya usahanya sama dengan 4 Joule. Ini akan sama jika kita gunakan persamaan delta EK. Kalau kita gunakan delta EK, maka W sama dengan EK2 dikurang EK1, di mana EK2 itu setengah MV2 kuadrat, EK1 setengah kali M kali V1 kuadrat. Oke adik-adik, masanya 2, kecepatan kedua yaitu kecepatan akhir di sini 2. Ya, 2 kuadrat. Setengah kali masanya 2. Kecepatan awalnya saat di sini 0, kan awalnya diam, 0 kuadrat, sehingga ini coret 2 kuadrat 4, ini coret 0 kuadrat 0 ya, sehingga 4 kurang 0 kan 4 Joule. Jadi hasilnya sama jika kita menggunakan W sama dengan F kali S, yaitu 4 Joule juga. Seperti itu adik-adik. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik yang lagi persiapan dalam menghadapi KSN, Kompetisi Sains Nasional IPA SMP, khususnya tentang usaha bagian yang kedua. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.